Selamat datang, kamu yang seringkali merasa terjebak dalam pusaran pikiran yang tak berkesudahan. Kamu yang seringkali terbebani oleh hiruk-pikuk tuntutan urban yang seolah tak pernah berujung. Luangkanlah sejenak waktu berharga kamu. Biarkan suara saya menuntun kamu memasuki sebuah ruang hening. Tempat di mana kebijaksanaan kuno bertemu dengan keajaiban ilmu saraf modern. Tempat kita akan menyelami sebuah kisah yang mungkin sudah kamu kenal, namun akan kita pandang dari sudut pandang yang sama sekali baru. Saya memahami beban yang kamu pikul, tekanan yang kamu rasakan saat tenggat waktu memburu, saat ekspektasi menggunung, dan saat pikiran kamu terus-menerus berputar, menganalisis, merencanakan, dan terkadang menghakimi. Ada kalanya, di tengah kelelahan mental itu, muncul perasaan yang bikin merinding, seperti yang kita sering dengar dalam cerita-cerita lama. Bukan merinding karena hantu, melainkan merinding karena kecemasan yang tak terdefinisikan, karena ketakutan akan kegagalan, atau karena bayang-bayang masa lalu yang tak kunjung usai. Kamu merasa seperti sang kuryang, terdesak waktu untuk menyelesaikan sebuah perahu yang terlalu besar di tengah malam yang terlalu singkat, dengan tugas yang terasa mustahil. Pernahkah kamu merasakan sensasi ketika sebuah cerita rakyat, meski sudah puluhan tahun berlalu sejak kamu mendengarnya, masih bisa menyentuh relung emosi kamu? Kisah Tangkuban Perahu, dengan sang kuryang yang marah dan perahu yang terbalik menjadi gunung, seringkali memicu perasaan yang dalam. Hari ini, mari kita reframe, mari kita tinjau ulang kisah ini bukan sebagai sekadar dongeng anak durhaka, melainkan sebagai sebuah metafora hidup yang kaya, sebuah cermin yang merefleksikan dinamika batin kamu sendiri. Gunung Tangkuban Perahu itu, dengan bentuknya yang ikonik, bisa kita bayangkan sebagai representasi monumental dari emosi yang tidak terproses, dari kemarahan yang tidak tersalurkan dengan bijak, atau dari sebuah trauma yang membekas menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap batin kita. Bayangkan gunung itu sebagai puncak dari sebuah perjuangan yang terasa tak ada habisnya. Puncak dari sebuah proyek batin yang kamu rasakan terlalu berat untuk diselesaikan dalam semalam. Bentuknya yang terbalik, seolah perahu yang gagal mencapai tujuannya, mengingatkan kita pada upaya-upaya kamu yang mungkin terasa sia-sia, pada janji-janji yang tak terpenuhi, atau pada kemarahan yang alih-alih membangun justru merobohkan. Kisah ini bukan tentang menghakimi sang kuryang, melainkan tentang memahami kompleksitas manusia, tentang bagaimana harapan yang salah arah dan emosi yang tak terkendali bisa menciptakan sebuah gunung yang menjulang dalam hidup kita, baik secara fisik maupun metaforis di dalam jiwa kita. Ini adalah undangan untuk kamu, untuk melihat gunung dalam diri kamu dan bertanya, apa yang sesungguhnya terbalik di sana? Ilmu saraf modern telah banyak mengungkapkan bagaimana otak kita memproses emosi dan membentuk pola perilaku yang seringkali kita rasakan sulit untuk dipecahkan. Ketika kita berbicara tentang perasaan merinding atau ketegangan yang tak kunjung reda, kita sebenarnya sedang menyentuh sistem limbik otak kamu, khususnya amigdala, sebuah area kecil berbentuk almond yang berperan besar dalam respons kita terhadap ancaman dan stres. Amigdala adalah penjaga gerbang emosi purba. Ia bereaksi jauh sebelum korteks prefrontal kamu, pusat penalaran logis, sempat memproses informasi sepenuhnya. Ia merespons dengan cepat, memicu respons fight or flight yang mungkin kamu kenal, bahkan terhadap pemicu yang samar atau hanya ada dalam pikiran kamu. Bayangkan, amigdala ini seperti alarm kebakaran yang sangat sensitif. Ia telah belajar dari pengalaman masa lalu kamu, dari setiap tekanan, setiap kekecewaan, setiap kali kamu merasa terjebak atau terdesak. Dan ketika ada pemicu yang menyerupai pengalaman masa lalu itu, bahkan pemicu yang sangat kecil, amigdala akan segera membunyikan alarmnya, mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh tubuh kamu, membuat jantung berdebar, napas memburu, dan sensasi merinding itu muncul. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang kuno,
Namun di dunia modern yang penuh tekanan, mekanisme ini seringkali bekerja terlalu keras, membuat kamu merasa cemas dan gelisah, seolah kamu terus-menerus dikejar waktu untuk menyelesaikan perahu kamu, seperti sang kuryang yang dihantui oleh tenggat waktu yang tak mungkin. Mari kita telaah lebih dalam tentang bagaimana kisah anak durhaka dan perasaan merinding itu dapat terpatri dalam jalur saraf otak kamu. Otak kita adalah sebuah organ yang luar biasa plastis, yang terus-menerus membentuk dan memperkuat koneksi saraf, sebuah proses yang dikenal sebagai neuroplastisitas. Setiap kali kamu mengalami suatu emosi, setiap kali kamu mengulang sebuah pikiran, kamu secara harfiah sedang mengukir sebuah jalur di dalam otak kamu. Jika kamu seringkali merasa cemas, jika kamu seringkali merespon situasi sulit dengan kemarahan atau frustrasi, maka jalur-jalur saraf untuk respons tersebut akan semakin kuat. Seperti sebuah jalan setapak yang semakin sering dilalui, akan menjadi sebuah jalan tol yang mulus. Dalam kisah sang kuryang, kemarahan dan frustrasinya saat dihadapkan pada tugas yang mustahil adalah manifestasi dari respons emosional yang kuat dan berulang. Ia terjebak dalam sebuah siklus, di mana hasrat dan kemarahan memicu tindakan impulsif, dan tindakan impulsif itu kembali memperkuat jalur kemarahan di otaknya. Otak kamu juga memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan cerita, untuk mencari pola dan memberikan makna, bahkan jika makna itu sebenarnya adalah narasi yang destruktif. Ini adalah bagian dari fungsi korteks prefrontal kamu yang selalu berusaha membuat prediksi dan rencana. Namun, ketika korteks prefrontal ini terus-menerus diberi makan oleh sinyal alarm dari amigdala, ia bisa terperangkap dalam lingkaran ruminasi, memutar ulang skenario yang menakutkan, mencoba memecahkan masalah yang mungkin tidak ada solusinya dengan cara yang kamu coba. Bayangkan setiap kekecewaan, setiap ketidakmampuan untuk memenuhi ekspektasi diri sendiri atau orang lain sebagai sebuah batu yang kamu letakkan di sebuah gunung metaforis di dalam diri kamu. Setiap kali kamu merasa gagal, setiap kali kamu merasa tidak cukup, kamu menambahkan satu lagi lapisan ke gunung itu. Dan merinding yang kamu rasakan adalah peringatan dari sistem saraf kamu, sebuah sinyal bahwa ada emosi yang belum sepenuhnya kamu proses, sebuah perahu batin yang belum kamu izinkan untuk berlabuh. Ilmu saraf menunjukkan bahwa dengan kesadaran, kita bisa mulai membengkokkan jalur-jalur saraf yang telah ada. Kita bisa mulai membangun jalur-jalur baru yang lebih adaptif, lebih tenang. Ini bukan tentang menekan emosi seperti sang kuryang yang menendang perahu, melainkan tentang mengenali keberadaan emosi itu, memahaminya, dan secara perlahan mengubah cara kamu meresponsnya. Ini adalah tentang mengaktifkan korteks prefrontal kamu untuk menjadi pengamat yang bijaksana, bukan penghakimi yang tergesa-gesa, sehingga kamu bisa melihat gunung itu bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai monumen pembelajaran diri kamu. Untuk memulai perjalanan mengurai gunung tangkuban perahu di dalam diri kamu, saya mengajak kamu untuk sebuah ritual sederhana, sebuah praktik kesadaran yang tidak menghakimi. Ini bukan tentang menyelesaikan semua masalah kamu dalam semalam, seperti permintaan mustahil sang kuryang, melainkan ini tentang belajar untuk berhenti sejenak, untuk mengamati, dan untuk secara perlahan menciptakan ruang antara kamu dan respons otomatis kamu. Saya ingin kamu menemukan posisi yang nyaman, apakah itu duduk bersila dengan punggung tegak namun rileks, atau berbaring telentang jika kamu merasa lebih nyaman. Pejamkan mata kamu dengan lembut, atau biarkan pandangan kamu fokus pada satu titik tanpa memaksakan. Ambil 3 napas dalam yang perlahan, rasakan udara memenuhi paru-paru kamu, dan hembuskan semua ketegangan yang mungkin kamu rasakan. Rasakan gravitasi menarik tubuh kamu ke bawah, menopang kamu sepenuhnya. Sekarang, saya ingin kamu mengalihkan perhatian kamu ke dalam diri. Rasakan di mana merinding itu, di mana ketegangan itu, atau di mana perasaan berat itu berdiam dalam tubuh kamu. Apakah di bahu kamu, di dada kamu, di perut kamu? Tidak perlu mengubah apapun, cukup perhatikan. Biarkan sensasi itu hadir tanpa label, tanpa cerita, tanpa penilaian. Seperti sang kuryang yang melihat perahu itu, kamu melihat sensasi itu apa adanya. Dan sekarang, saya undang kamu untuk memikirkan sebuah kata atau frasa yang lembut, yang bisa kamu ulang dalam hati saat kamu merasakan sensasi itu. Mungkin kata hadir, atau bernapas, atau tenang.
Setiap kali pikiran kamu melayang kembali ke daftar tugas yang belum selesai, ke kekhawatiran masa depan, atau ke penyesalan masa lalu, kembalikan saja perhatian kamu dengan lembut pada sensasi di tubuh kamu dan kata lembut yang kamu pilih. Ini adalah praktik non-pushy. Ini adalah latihan untuk mengamati gunung batin kamu, bukan untuk meruntuhkannya secara paksa. Ini adalah cara kamu melatih otak kamu untuk membangun jalur saraf yang lebih tenang. Satu napas pada satu waktu, satu pengamatan pada satu waktu. Kisah Sangkuriang dan Tangkuban Perahu, jika kita telaah dari kacamata filosofi dan psikologi mendalam, mengajarkan kita bukan hanya tentang konsekuensi sebuah durhaka atau kemarahan impulsif, melainkan tentang hakikat keinginan, ilusi kontrol, dan pentingnya menerima kenyataan. Sangkuriang, dengan ambisinya yang membara, mencoba melawan hukum alam, menentang waktu, dan memanipulasi takdir demi hasrat pribadinya. Dalam psikologi, ini bisa kita lihat sebagai manifestasi dari ego yang belum dewasa, yang percaya bahwa semua keinginan harus dipenuhi, bahwa realitas bisa dibengkokkan sesuai kehendak. Ketika hasratnya tidak terpenuhi, kemarahan meledak, menghancurkan apa yang telah ia bangun dan mengubahnya menjadi simbol kegagalan abadi. Perahu yang terbalik menjadi gunung. Bagaimana ini berhubungan dengan kamu, Sangkuriang modern yang sibuk? Kamu mungkin tidak membangun perahu, tetapi kamu mungkin merasa terdesak untuk membangun karir yang sempurna, membangun keluarga yang ideal, atau membangun versi diri kamu yang sempurna dalam waktu yang terasa begitu singkat. Kamu mungkin juga merasakan ledakan frustrasi atau kemarahan ketika ekspektasi kamu tidak terpenuhi, ketika proyek kamu tidak berjalan sesuai rencana, atau ketika orang lain tidak memenuhi standar kamu. Filosofi mindfulness mengajarkan kita untuk melepaskan attachment pada hasil, untuk menerima bahwa hidup itu dinamis dan tidak selalu mengikuti cetak biru kita. Ini bukan pasrah, melainkan kebijaksanaan untuk memahami apa yang ada dalam kendali kamu dan apa yang tidak. Perasaan merinding yang kamu alami itu seringkali adalah bisikan dari bagian diri kamu yang lebih dalam, bagian yang tahu bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Ia adalah alarm dari kebijaksanaan batin yang meminta kamu untuk berhenti, untuk meninjau kembali, untuk tidak terus-menerus memaksakan kehendak seperti Sangkuriang. Kisah ini mengajarkan bahwa ada batas-batas yang harus dihormati, baik itu batas waktu, batas kemampuan, maupun batas hubungan. Dengan merenungkan kisah ini, kita diajak untuk melihat konsekuensi dari kemarahan yang tidak terkendali, dari ketidaksabaran, dan dari penolakan terhadap kebenaran yang tidak menyenangkan. Ini adalah undangan untuk kamu untuk mengembangkan kesabaran, untuk mengikis ego yang menuntut, dan untuk menemukan kekuatan sejati dalam penerimaan daripada dalam perlawanan. Gunung itu bukan lagi sekadar kutukan, melainkan sebuah pengingat abadi akan pelajaran yang tak ternilai, sebuah monumen untuk kebijaksanaan yang tumbuh dari kegagalan yang dipahami dan diterima. Dengan kesadaran yang perlahan kamu kembangkan melalui praktik sederhana tadi, kamu sebenarnya sedang mengintegrasikan pemahaman baru tentang diri kamu. Kamu tidak akan menghilangkan gunung Tangkuban Perahu dalam semalam. Kamu tidak akan menghapus jejak-jejak masa lalu atau tantangan yang menggunung dalam sekejap mata. Namun, kamu akan belajar untuk berinteraksi dengannya secara berbeda. Bayangkan, Sangkuriang mungkin tidak bisa menyelesaikan perahunya, tetapi ia menciptakan sebuah gunung yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari lanskap. Demikian pula, pengalaman-pengalaman sulit kamu, gunung emosi kamu, akan selalu menjadi bagian dari cerita kamu. Namun kamu memiliki kekuatan untuk mengubah narasi seputar gunung itu. Integrasi ini berarti kamu melatih korteks prefrontal kamu, bagian otak yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan, perencanaan, dan regulasi emosi untuk bekerja lebih harmonis dengan amigdala kamu. Dengan setiap napas sadar, dengan setiap pengamatan tanpa penilaian, kamu membangun jembatan baru antara sistem emosional purba kamu dan kemampuan penalaran kamu yang lebih tinggi. Ini bukan tentang menekan kemarahan atau kecemasan. Itu akan seperti mencoba menendang perahu yang terbalik lagi dan lagi. Melainkan, ini tentang menciptakan jarak, sebuah ruang hening di mana kamu bisa mengamati emosi kamu tanpa terseret arus derasnya.
Kamu mulai melihat bahwa perasaan merinding itu, meskipun tidak nyaman, adalah sebuah pesan, bukan musuh. Dalam jangka panjang, visi yang realistis adalah kamu akan menjadi lebih tangguh secara emosional. Kamu akan tetap menghadapi tantangan, tekanan, dan mungkin sesekali perasaan merinding itu akan muncul kembali. Namun kamu tidak akan lagi menjadi sang kuryang yang impulsif, yang kemarahannya meruntuhkan segalanya. Kamu akan menjadi sang kuryang yang bijaksana, yang bisa berhenti di tengah badai, mengakui keterbatasannya, dan memilih respons yang lebih tenang dan konstruktif. Kamu akan belajar bahwa meskipun kamu tidak bisa mengendalikan setiap gelombang kehidupan, kamu bisa belajar cara berlayar. Gunung Tangkuban Perahu dalam diri kamu akan tetap ada, namun ia akan bertransformasi dari simbol kegagalan dan kemarahan menjadi sebuah monumen ketahanan. Sebuah pengingat akan kapasitas kamu untuk beradaptasi, belajar, dan tumbuh dari setiap pengalaman. Ini adalah perjalanan seumur hidup, sebuah evolusi kesadaran, di mana setiap langkah kecil kamu adalah bagian dari pembangunan fondasi yang kuat untuk ketenangan batin kamu. Kini, setelah kamu mengikuti perjalanan batin ini, saya mengundang kamu untuk kembali ke hening. Biarkan semua pelajaran, semua pemahaman mengendap perlahan dalam diri kamu. Rasakan tubuh kamu yang rileks, napas kamu yang tenang, dan pikiran kamu yang mulai melambat. Bayangkan Gunung Tangkuban Perahu itu di kejauhan, di dalam lanskap batin kamu. Ia ada di sana, sebuah monumen yang kokoh. Namun kini, kamu melihatnya dengan mata yang berbeda, dengan hati yang lebih tenang. Kamu tidak lagi terperangkap dalam gemuruh masa lalunya. Kamu tidak lagi terdesak oleh tuntutan mustahilnya. Kamu adalah pengamat yang bijaksana, yang mampu melihat keseluruhan cerita tanpa harus terseret emosinya. Kamu telah menumbuhkan kapasitas untuk menerima apa adanya, untuk bersabar, dan untuk melepaskan apa yang tidak dapat kamu kendalikan. Bawa serta ketenangan ini saat kamu bersiap untuk mengakhiri sesi ini, atau saat kamu perlahan melangkah menuju tidur yang nyenyak. Biarkan setiap napas membawa kamu lebih dalam ke dalam ketenangan ini, dan setiap hembusan membawa pergi sisa-sisa ketegangan yang mungkin masih ada. Ingatlah, kamu memiliki kekuatan untuk mengubah hubungan kamu dengan gunung-gunung dalam hidup kamu. Kamu memiliki kebijaksanaan untuk mengamati, bukan bereaksi. Dan di dalam kesadaran ini, kamu menemukan kedamaian yang sejati. Saya berharap kamu bisa beristirahat dengan tenang, membawa serta kesadaran yang telah kamu tanamkan ini ke dalam mimpi-mimpi kamu, hingga esok pagi saat kamu terbangun dengan rasa yang lebih ringan, lebih jernih, dan lebih damai.